Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Agustia dengan NIM 2348201069. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait kimia bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Haryadi Saputra MSI. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu ada alkaloid. Definisi alkaloid adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik dan umumnya bersifat basa. Banyak ditemukan pada tanaman dan memiliki efek fisiologis yang kuat. Lalu ada sifat. Sifat dari alkaloid diantaranya itu memiliki rasa yang pahit, bersifat basa, umumnya berbentuk kristal, aktivitas biologis yang tinggi, larut dalam pelarut organik. Selanjutnya ada klasifikasi. Alkaloid diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya menjadi alkaloid tropan, indol, pyridin, quinolin, dan isoquinolin. Klasifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan biosintesis dan efek farmakologinya. Selanjutnya ada contoh dan khasiat dari alkaloid. Di antaranya itu morfina sebagai analgesik yang kuat, kafein sebagai stimulan, efedrin sebagai bronkodilator, dan atropin sebagai antikolinergik. Selanjutnya ada uji identifikasi alkaloid. Untuk Dragendorf dia akan berwarna jingga, untuk Mayer dia akan berwarna endapan putih krem, dan untuk Wagner endapan coklat, dan Bouchardat berwarna endapan coklat kehitaman. Materi selanjutnya yaitu glikosida. Definisi glikosida adalah senyawa yang terdiri dari gula atau glikon yang terikat dengan aglikon bagian non-gula melalui ikatan glikosidik. Aktivitas farmakologis glikosida terutama ditentukan oleh aglikonnya. Selanjutnya ada komponen. Glikon adalah bagian karbohidrat dan aglikon adalah bagian aktif, fenolik, steroid, dan alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat dari glikosida. Glikosida umumnya bersifat polar, mudah larut dalam air, dan tidak bersifat basa. Glikosida dapat terhidrolisis menjadi glikon dan aglikon oleh asam basa ataupun enzim. Selanjutnya ada klasifikasi. Glikosida jantung atau kardiak contohnya digitoksin. Fenolik glikosida contohnya salisin. Antarkinon glikosida contohnya sena. Cyanogenik glikosida contohnya amigdalin, dan flavonoid glikosida. Selanjutnya ada contoh dan khasiat dari glikosida. Contoh glikosida adalah digoksin sebagai obat gagal jantung, senosida sebagai laksatif, gicarutin sebagai antioksidan, dan amigdalin yang memiliki aktivitas toksik yang bila terhidrolisis. Selanjutnya ada uji identifikasi. Uji Keller-Kilani untuk glikosida jantung. Hidrolisis asam dilanjutkan dengan uji Benedict atau Fehling untuk gula. Lalu ada uji Bronsgater untuk glikosida anthraquinone. Materi selanjutnya ada saponin. Saponin merupakan senyawa glikosida yang memiliki sifat seperti sabun dan mampu membentuk busa stabil dalam air. Saponin bersifat amfipatik, dapat menurunkan tegangan permukaan dan bersifat hemolitik pada konsentrasi tinggi. Saponin larut dalam air dan menghasilkan busa yang stabil bila dikocok. Selanjutnya ada klasifikasi saponin. Yang pertama yaitu saponin triterpenoid yang banyak ditemukan pada tanaman herbal. Yang kedua ada saponin steroid, contohnya diosgenin. Lalu ada contoh dan khasiat saponin. Contohnya terdapat pada ginseng sebagai imunostimulan, lerak sebagai bahan pencuci alami, dan pegagan sebagai antiinflamasi dan penyembuhan luka. Selanjutnya ada uji identifikasi saponin. Hanya ada uji busa dengan melakukan uji buih, yaitu terbentuknya busa stabil setelah larutan dikocok dan tidak hilang dalam beberapa menit. Baiklah, dari beberapa materi yang saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder yang penting dalam farmasi. Alkaloid memiliki aktivitas farmakologis yang kuat, glikosida berfungsi sebagai senyawa terapi dengan aglikon aktif, dan saponin memiliki sifat khas pembentuk busa dan berbagai khasiat biologisnya. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.